Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sudahkah siap untuk belajar hari ini? Nah, pada masa pandemi kita dianjurkan untuk belajar secara daring atau belajar di rumah. Nah, jangan lupa setiap mau melakukan kegiatan ataupun sebelum melakukan kegiatan, pastikan kalian mencuci tangan di air yang mengalir, memakai sabun, dan jaga jarak. Sekarang, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan mempelajari sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu hewan ruminansia? Ayo, siapa yang tahu? Nah, Ibu ada penjelasannya. Simak baik-baik. Hewan ruminansia yaitu kelompok hewan mamalia yang biasa memama atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, apa kalian sudah mengerti apa itu hewan mamalia? Nah, di sini Ibu ada contohnya sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia, yaitu Ibu mengambil contoh pada hewan sapi. Sistem pencernaan makanan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, yaitu bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan sesama. Nah, ini dia mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu ada gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, terdapat juga lidah sapi berguna untuk merenggut makanan atau rumput dan memotong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Di sini juga terdapat saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, anak-anak, di sini juga lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Karena apa? Karena ukurannya yang jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Nah, lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, anak-anak, ini dia bagian-bagian lambung pada sapi, yaitu rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna
hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, anak-anak, di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Nah, anak-anak, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Anak-anak, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Nah, usus halus seekor sapi dewasa panjangnya mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat mengerti sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Salah satu contohnya yaitu sapi. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.